varian-varian gearbox yang ada dalam unit-unit di M4. Kayak tadi saya singgungnya ada V2, V3, V2 setengah, V6, V7, bahkan yang buat SR25 beda lagi, gigi pistonnya 19. Nah, kebetulan saya lagi bawa untuk gearbox V3 nya nih. Nah, ini gearbox V3. Ini yang tadi V2. Nah, bedanya rekan-rekan udah lihat ya. Kalau yang saya bilang tadi, motor V2 itu motornya pakai yang long. Kalau V2 pakai motor long. Kalau V3 dia pakai motornya rata-rata short motornya. Jadi pinionnya lebih langsung direct ke badan motornya. Nah, kalau V3 juga dalemannya nggak gitu jauh beda sama V2. Gear setnya sama, head cylinder sama, piston sama. Yang membedakan biasanya cut off lever, karena dia sistem selektor dalam unit tertentu tipenya kan beda-beda. Nah, yang ciri khasnya V3 adalah motornya si gearbox V3 ini dia punya dynamo cage. Kalau V2 kan dia motornya dia megangnya di grip ya. Kalau yang si V3 dia punya motor cage-nya sendiri. Nah, jadi kayak gini nih contohnya saudara-saudara. Ya, ini kebetulan saya bawanya yang V3 yang AK. V3 ini bisa dipakai di AK series, bisa dipakai di AUG, bisa dipakai di G36. Saya pernah ketemu MP5 merek SRC kalau nggak salah, dia juga pakai V3. Umumnya MP5 pakai V2. Nah, kebetulan saya juga bawa V3 Titan, ini buat AUG. Nah, teman-teman bisa bedain nggak apa yang berbeda dari masing-masing gearbox V3 ini? Ya, satu dari motor cage-nya. Motor cage-nya beda. Kedua dari triggernya juga beda. Terus AUG dia nggak pakai selektor. Ini selektor nih yang putih-putih nih. Karena AUG dia sistemnya mencet setengah single, mencet full dia auto. Jadi dia diatur di dalam cut off levernya sendiri atau di switch-nya. Nah, ini saya bawa yang V3 model konvensional yang pakai switch assembly dengan yang sudah terpasang Titan. Kita bedain ya respon triggernya ya. Yuk. Oke, sekarang kita mau cobain respon trigger dengan MOSFET dan dengan tidak MOSFET atau konvensional switch assembly. Pertama kita coba ini dulu ya. Oke, posisi single, ini auto, jadi kita main single aja buat tes dry fire singlenya responsifnya seperti apa. Tes firing ya, kadang dia belum cycling kita udah trigger lagi, jadinya kayak gini ngejam. Solusinya apa? Biasanya kita autoin, baru kita singlein lagi. Jadi respon switch assembly ini sangat rentan kalau kita triggernya pakai rapid fire cepet. Jadi belum cycling kita udah trigger lagi, jadinya jam. Seperti yang teman-teman tadi lihat, safety-nya udah saya copotin. Jadi jamnya memang jam karena cyclingnya belum sempurna. Oke, tapi saya nggak bilang pakai switch itu jelek, nggak. Karena pada umumnya pabrikan juga keluarinnya pakai switch assembly. Oke, sekarang selanjutnya kita pakai MOSFET. V3 sama-sama V3, gearset ya kurang lebih sama lah, cuma beda paling yang ini gearset metal besi, yang ini gearset metal baja, itu aja sih. Oke, kita tes dengan MOSFET Titan V3. Oke, tes single. Oke, beda ya, dengan baterai yang sama tapi single hentakannya beda ya. Kita tes lagi untuk rapid fire ya. Sorry, ini karena AUG kalau full pencet dia auto, jadi kita coba single ya. Nah, jadi sorry. Nah, itu Titan juga ngebaca baterai lowbat. Kalau baterai lowbat dia kasih warning seperti tadi. Kedengeran nggak? Kedengeran ya. Oke, dia kasih warning juga kalau baterainya lowbat. Dan posisi responsif trigger juga lebih enak kalau pakai MOSFET. Oke, kurang lebihnya seperti itu perbedaan MOSFET dengan perbedaan non MOSFET. Oke, selanjutnya saya mau kasih lihat
setting MOSFET gimana sih Pak? Nah, kita sekarang langsung kita praktekin aja. V2, V3 MOSFET nyetingnya sih kurang lebihnya sama. Yang kita butuh ini USB linknya, atau sekarang udah pakai Bluetooth sih kalau nggak salah. Tapi saya tetap masih pakai yang USB link, lalu saya pakai handphone Android dan saya pakai OTG-nya. Jadi cara connect-nya, oke, kita setting dulu sebentar. Oke, brightness sudah. Oke, cara settingnya adalah install GCS-nya. Oke, colok OTG-nya. Approve, oke. Nah, ini udah nyala biru nih, teman-teman. Nah, kalau udah nyala biru, tinggal kita colok ke modulnya, unit gearbox-nya langsung. Nah, dia berubah jadi hijau. Ya, lalu di handphone pun juga modenya kebaca produknya apa. Oke, kita masuk. Nah, ini kita setting semua. Mulai dari trigger, selector, sensitivity, semuanya diatur di sini. Oke, ada apa aja? Nah, dia ada pengingat untuk lowbat. Kita mau setnya di 3,2 atau di 3,4. Baterai juga kita bisa set mau pakai yang 2 sel atau 3 sel. Lalu ada series safety limit, itu dia kayak memposisikan kayak aslinya. Kalau aslinya satu magazine kan 30 sampai sekian lah. Nah, ini kalau jadi udah nembak sampai 30 kali dia berhenti. Jarang ada yang pakai, kecuali yang memang perfeksionis pakainya. Lalu gear ratio, dia nanya itu normal speed kah, speed high speed kah, atau torque speed kah, atau DSG kah. Nah, ini Titan juga bisa baca. Untuk komponen rasio speed tadi yang udah saya jelaskan ya. Yang medium itu bisa, normal speed itu bisa di 16 sampai 18 banding 1. Kalau yang high speed bisa di 12 13 banding 1. Kalau yang low speed atau yang torque itu bisa di 32 banding 1 atau 100 banding 300. Oke, selanjutnya udah, ini settingan biasa. Lalu trigger. Nah, ini trigger karena AUG, kita bisa lihat nih pada saat kita pencet trigger. Nah, itu putih-putihnya teman-teman kelihatan dah. Jadi kita bisa ngatur dia save-nya semana, semi-nya semana, kalau auto semana. Kalau AUG ngaturnya berdasarkan trigger. Kalau AK dia bisa pakai selektor, jadi kita bisa calibrate ulang. Oke. Jadi trigger kita bisa set juga di sini. Mau sesensinya seperti apa. Oke, selanjutnya selektor karena AUG jadi nggak terlalu kepake. Nah, di Titan ini ada mode namanya diagnose. Nah, pada saat diagnose tadi ada beberapa masalah-masalah yang menurut Titan ada dalam mesin ini. Misalnya contohnya kayak tadi, protection against battery over discharge. Berarti yang tadi kita lagi latihan tes dry firing, baterainya lowbat. Nah, dia kasih taunya seperti ini. Lalu ada lagi pull trigger saat colok baterai, dia juga bisa ngedetect. Terus selektor sensor expose, nah biasanya kotor. Nah, ini Titan ngasih tahu solusinya apa, masalahnya apa. Nah, kalau udah, anggaplah kita udah selesaiin semua, kita bisa clear sampai nanti kita timbul lagi nggak ada masalah. Nah, deteksi MOSFET-nya seperti itu. Oke, jadi cara set MOSFET seperti itu, tinggal kita langsung plug and play aja, lepas, udah siap geber lagi. Baik teman-teman, sekarang kita mau setting untuk MOSFET, setting MOSFET untuk yang V2. Kalau yang tadi kan V3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang settingan si V2. Gimana sih settingannya? Kurang lebih sih sama, cuma modulnya aja yang berbeda. Oke, kita ulang dulu. Sebelumnya kita masuk GCS. Oke, kita colok OTG-nya. Dia minta permit untuk baca USB-nya. Oke. Nah, udah warna biru, kita colok langsung ke mesinnya. Berubah jadi warna hijau, GCS pun langsung ngedetect. Oke, kita masuk. Nah, ini ada general. Nah, di general ini dia bisa, yang tadi saya bilang ada sensor. Ada sensor buat ngebaca gigi sektor gear, supaya dia ngebaca kalau misalnya 14 kali balik
13 kali balik supaya deviasi FPS-nya lebih oke. Yang V3 juga sama, ada sensor pembaca sektor gearnya. Lalu cycling kita okein, lalu battery protection dan lowbatnya kita bisa setting mau di 2 sel, 3 sel, lowbatnya mau di 3,2 atau 3,4 volt, bisa diatur. Gear set ratio karena ini masih hitungannya normal ya, saya settingnya di normal. Oke, lalu trigger. Nah, kalau trigger kita bisa setting mau di sensinya seberapa. Kita bisa nyeting sensinya mau di berapa. Jadi contoh nih, kita pencet trigger. Nah, ini udah firing nih segini. Nah, jadi kita bisa settingnya mau di depan atau mau di belakang, itu bebas. Seperti itu. Mau di set level berapa itu bisa. Kalau ada X nggak masalah karena Titan tetap ngebaca triggernya, posisinya, poinnya di mana. Oke, back. Oke, ini nggak usah. Nah, ini selektor. Nah, ini M4 sama AK sama G36 juga kurang lebih settingannya seperti ini. Kalau mau setting kita Leica Calibrate. Nah, dia ngasih tahu kalau single Calibrate ini caranya dia ngikutin dia 45 derajat next, 120 derajat next. Nah, ini udah langsung nih selektornya main dan udah langsung ngebaca mode firingnya. Nah, terus kita mau pakainya apa? Save semi auto, save binary auto, save semi atau save semi burst. Burst itu sekali mencet trigger bisa kita set 3 atau 5 BB. Tergantung dari modul si Titannya, basic atau advance atau complete. Oke, back. Nah, ada diagnose juga. Nah, ini dia ngedetect skunnya mungkin lepas dari motor atau lowbat juga. Nah, ini Titan ngasih tahu poin-poinnya seperti ini. Kalau udah kita koreksi ya kita clear aja sampai nanti dia ada lagi nggak masalah yang lain supaya kita bisa lebih mengerucut trouble yang ada di dalam unit. Oke. Untuk sesi bongkar pasang tips and tricks, mungkin beberapa problem yang rekan-rekan temuin minor, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita nggak terlalu bahas terlalu dalam mengenai settingan karena kembali terhadap kebutuhan sama settingan tunernya masing-masing ya rekan-rekan ya. Oke, siap. Semoga membantu. Demikian untuk sesi pembongkaran dan pemasangan kembali untuk unit Type M4 V2. Terima kasih.